Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok K2, kelompok 17 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Simulasi Petrus Paradox, model populasi sel untuk eksplorasi risiko kanker pada organisme yang berbeda ukuran. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri adalah ada saya sendiri, Muhammad Faisal Krispolo, ada teman kami, yaitu adalah Muhammad Jibril Ibrahim dan Nayaka Gansubara. Nah, kemudian next kita akan bahas mengenai daftar isi, kita akan bahas menjadi 5 section, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan diskusi, dan juga kesimpulan. Lanjut. Nah, bagian pertama adalah pendahuluan. Nah, secara intuitif, organisme yang lebih besar dan hidup lebih lama harusnya memiliki resiko kanker yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita pikir secara intuitif, organisme yang lebih besar kan selnya lebih banyak gitu. Jadi setiap sel punya peluang untuk mengalami mutasi gitu. Nah, organisme yang hidup lebih lama juga lebih punya banyak peluang untuk membelah dan di mana tiap pembelahan itu memiliki resiko untuk kesalahan replikasi DNA gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan pemikiran naif gitu, resiko kanker akan dapat dibayangkan sebanding dengan resiko kanker itu sebanding dengan jumlah umur dikali sama jumlah sel dikali dengan umur. Nah, dengan logika ini, gajah atau paus seharusnya memiliki resiko kanker yang jauh lebih tinggi daripada manusia atau tikus. Tetapi nyatanya kan pada data biologis tidak menunjukkan kenaikan yang proporsional seperti itu gitu. Nah, inilah yang disebut dengan Petrus paradox. Eh, Kemungkinan besar ada mekanisme perlindungan biologi yang berevolusi secara berbeda pada organisme dengan ukuran besar dan juga berumur panjang. Mekanisme ini dapat berupa DNA repair yang lebih baik, apoptosis yang lebih sensitif, pembelahan sel yang lebih lambat, jumlah mutasi yang kuat, dan sebagainya gitu. Nah, dalam proyek ini kami tidak mencoba untuk membuktikan mekanisme spesifik apa yang menyebabkan paradoks ini, tetapi kita akan mencoba untuk memodelkan secara simulasi begitu. Untuk selanjutnya kita bisa bahas di kajian pustaka. Uh, Silakan dulu teman saya membahas. Ya, baik. Selanjutnya kajian pustaka bisa next saja dulu. Nah, di sini pertama ada Petrus Paradox tadi menjelaskan tentang tidak sejalannya proporsional massa tubuh dengan jumlah kanker, dan ini di backup dengan data mamalia yang kita dapatkan dari dataset Vince. Di sini menjelaskan bahwa eh, apa namanya log log massa dengan log CMR ini memiliki korelasi yang sangat lemah serta tidak menjelaskan variasi, sehingga ini dapat kita simpulkan bahwa ukuran dan umur saja tidak memadai untuk menentukan apakah uh, kanker itu sering terjadi atau tidak, sehingga perlu dicari tahu lagi pelindungan biologis yang lainnya. Nah, next saja. Jadi teori dasar yang lainnya yang kita gunakan ada tiga, yaitu adalah mutasi multi-hit yang dikembangkan oleh Kaulin di sini menunjukkan peluang kanker dengan yaitu adalah satu kurang U pangkat D pangkat K pangkat NM, yang dimana U adalah laju mutasi per pembelahan, D adalah jumlah pembelahan sejak lahir, K adalah jumlah hit sebelum kanker, NM adalah skala populasi sel. Teori selanjutnya itu adalah kanker imun yang menunjukkan bahwa kanker juga dipengaruhi oleh tingkat imun, di mana di dimajukan konsep cancer escape, di mana itu cancer escape terjadi ketika sel kanker lebih banyak daripada sel imun. Selanjutnya ada teori multistage, di mana yang dikembangkan oleh Sedas pada tahun 2024, di mana menunjukkan bahwa kanker melalui beberapa stage, di mana tiap stage juga melakukan banyak hal, seperti adanya repair, adanya apoptosis, dan adanya transformasi. Sehingga next ya, lanjutnya adalah metode. Next. Nah ya, di sini ada state of the cell, ada healthy, mutated, pre-cancer, cancer, dan cancer escape, di mana healthy melakukan pembelahan mutasi, pas yang kemudian kalau mutasi menjadi mutated, dan mutated melakukan repair, apoptosis, dan akumulasi mutasi. Repair maka kembali healthy, apoptosis akan mati, akumulasi mutasi menjadi pre-cancer. Lalu kalau pre-cancer semakin terkumpul maka akan menjadi cancer, dan cancer akan melakukan pembelahan, pertumbuhan, serta bisa juga dieliminasi oleh imun. Jika kanker lebih besar daripada jumlah imun, maka terjadinya cancer escape. Alur simulasi yang kita buat itu adalah satu, cell division, kedua DNA repair atau apoptosis, yang ketiga ada cancer transformation, yang keempat adalah cancer growth dan immune elimination, yang kelima ada immune decline, di mana semakin tua suatu spesies maka imunnya makin turun, dan yang keenam adalah cancer escape check yang menentukan apakah jumlah imunitas lebih kecil atau lebih besar daripada kansernya. Next saja. Selanjutnya ada parameter dan skenario. Parameter yang kita gunakan ada division rate, mutation rate, recurrent mutation, max cells, repair rate, apoptosis rate, dan immune strength. 6 skenario simulasi yang kita gunakan adalah small short lived, yaitu organisme kecil dan berumur pendek sebagai baseline. Selanjutnya ada organisme besar dengan naif tanpa pelindungan apapun. Ada organisme besar dengan pembelahan yang lambat. Kemudian ada organisme besar dengan perbaikan yang lebih baik. Selanjutnya ada organisme besar dengan extra required hits, yaitu butuh lebih banyak jumlah sel kanker, sel mutasi, sorry. Dan keenam ada organisme besar dengan imunitas yang lebih kuat. Next.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dataset terlebih dahulu. Pertama, kami menggunakan dataset Vince et al. Sebagai konteks empiris, dan setelah kami melakukan filtering, ada 172 spesies, dan 131 diantaranya memiliki nilai CMR di atas 0. Nah, hasil regresi juga menunjukkan hubungannya lemah antara massa tubuh dan CMR. Jadi kemiringan dari log massa terhadap log CMR itu nilainya minus 0,086 dengan R square-nya itu 0,053. Sedangkan untuk exposure proxy, kemiringannya dengan minus 0,063 dengan R square-nya 0,034. Artinya, massa tubuh dan umur nggak cukup untuk menjelaskan variasi risiko kanker atau spesies yang sesuai dengan ide dari Paretos paradox. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah hasil simulasinya. Jadi kami melakukan simulasi sebanyak 100 kali, dan angka pada tabel ini bisa dibaca sebagai hasil relatif dalam model, bukan probabilitas kanker nyata pada spesies tertentu. Nah, skenario small short live itu memberi escape probability-nya 0%, sedangkan yang untuk large long live native memberi 72%. Ini menunjukkan bahwa ketika ukuran waktu hidup diperbesar tanpa perlindungan tambahan, cancel escape lebih sering terjadi dalam simulasi. Selain itu, saat mekanisme protektif ditambahkan, hasilnya turun. Contohnya, large lower division menjadi 11%, large better repair menjadi 6%, large extra recursive menjadi 3%, dan lain-lain. Nah, intinya, prediksi naif ini dapat ditekan ketika ada perlindungan pada tingkat seluler atau imun. Boleh lanjut? Oke, interpretasi mekanisme perlindungannya, di sini ada 4. Yang pertama itu ada slower division, dia itu akan mengurangi peluang munculnya mutasi baru karena sel membedah lebih jarang. Selanjutnya ada better repair, dia mengurangi akumulasi kerusakan setelah mutasi muncul. Ada extra hits, yang meningkatkan syarat sebelum sel berubah menjadi kanker. Dan juga ada stronger immune control, yang bekerja setelah sel kanker muncul dengan menahan populasinya agar tidak melewati ambang escape. Jadi hasil simulasi ini mendukung gagasan bahwa Paretos paradox itu nggak harus dijelaskan oleh satu mekanisme saja, tetapi beberapa mekanisme dapat bekerja bersama dan memberi hasil yang berbeda pada tahap yang berbeda. Boleh lanjut? Selanjutnya ada kesimpulan akhir. Jadi, kesimpulan utama pada proyek ini adalah model simulasi dapat dipakai untuk mengeksplorasi Paretos paradox tadi pada tingkat populasi sel. Modelnya menggabungkan mutasi multi-hit, repair, apoptosis, kontrol imun, dan juga cancer escape. Nah, hasilnya yang penting itu contohnya skenario large long live naif, dia menghasilkan escape probability terbesar yaitu 72%, lalu nilainya turun karena mekanisme protektif itu ditambahkan. Jadi menunjukkan bahwa perubahan pada proses seluler itu dapat menurunkan peluang cancer escape. Nah, dari sisi data, hasil data anomalia juga mendukung area sama. Jadi CMR itu meningkatkan secara proporsional terhadap massa tubuh, karena itu ukuran tubuh nggak cukup untuk menjelaskan risiko kanker. Kontribusi dari proyek ini sendiri adalah menyediakan kerangka simulasi sederhana, transparan, dan dapat direproduksi untuk menguji penjelasan mekanistik dari Paretos paradox. Dan juga untuk keterbatasannya itu, model masih memakai unit sel yang diskalakan, belum membuat struktur spasial jaringan, dan belum memakai parameter spesifik per spesies. Jadi hasilnya tidak dimaksudkan untuk prediksi biologis langsung. Dan untuk penggambaran berikutnya, model bisa diperluas dengan estimasi jumlah sel per jaringan, data genomik, terus ada kontrol filogenetik, dan juga parameter biologis yang lebih realistis. Boleh lanjut? Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan pada papernya, dan juga terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh simulasi Paris. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini adalah untuk demo aplikasi yang telah kita buat. Jadi di sini ada skenario. Ini adalah parameter yang sudah kita tentukan sedari awal gitu. Kalau misalkan kita ingin menggunakan small short life, large long life, naif, slow revision gitu, udah di set parameternya. Nah, pada sini parameternya kalau kita ingin mencoba untuk melihat bagaimana efek tiap-tiap parameter juga bisa diubah-ubah sendiri. Kita di sini terus ada informasi juga kalau hijau itu healthy, kuning itu mutated, orange itu pre-cancer, dan merah itu cancer. Kemudian di kanan juga terlihat juga ada data secara real time gitu, apa aja yang data-data yang relevan dengan uh, perkembangan sel di simulasi saat ini gitu. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mencoba untuk menggunakan large beta repair dan kita akan run saja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada organisme itu mutasi itu adalah hal yang wajar gitu. Tetapi ketika mutasinya itu tidak diperbaiki gitu ya, maka dia akan bisa menuju ke stage pre-cancer dan bahkan menjadi cancer gitu. Seperti yang dilihat di sini, tadi sempat muncul warna oranye gitu, artinya ada suatu sel yang berhasil menjadi pre-cancer, tetapi tidak berhasil menjadi cancer karena mungkin diperbaiki atau mereka melakukan apoptosis gitu. Nah, di sini mungkin tidak terjadi cancer, jadi kita bisa lanjut saja. Pada skenario kedua kita akan tunjukkan ketika tidak ada mekanisme protektif biologi sama sekali gitu. Pada skenario large long life naif gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini di pojok kanan terdapat data pre-cancer cell sangat sering muncul gitu. Dia jadi satu menjadi dua dan sekarang menjadi tiga gitu. Nah, jadi mereka tidak ada mekanisme protektif di sini, kemungkinan besar dia juga akan menjadi bermutasi menjadi pre-cancer dan kemudian bahkan menjadi cancer juga semakin tinggi begitu. Nah, di sini imun sel karena sudah tua, jadi dia akan menurun begitu. Dan kemungkinan besar ketika sel pre-cancer sudah muncul, maka dia akan tidak dapat diperbaiki lagi. Namun di sini uh, pada percobaan kali ini tidak terjadi imun escape. Jadi artinya pada skenario ini si organisme ini tidak mendapatkan kanker sama sekali begitu. Ya udah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.